Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Pak. Ini saya mau tanya yang di luar konteks ini ya, tadi yang dimaksud katalis itu cara pembuatannya gimana ya Pak? Cuman itu saja. Baik. Katalis itu begini. Katalis itu istilahnya adalah suatu zat yang bisa mempercepat suatu proses reaksi kimia. Itulah disebut dengan katalis. Nanti Bapak Ibu ketika sudah membuat zat PT, insek, fungi, KCl, terus habis gitu pembenah tanah, kan ada ampasnya, betul kan? Ampas tadi tolong biarkan sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun dia akan menjadi mati. Jadi tahu arti kata mati? Dari tanah menjadi tanah. Jadi katalis itu bahannya itu terdiri dari 90 macam tanaman, buah, dan herba. Saya buat katalis itu bukan sengaja buat katalis. Saya buat produk yang saya launching 1-2 tahun yang lalu, namanya Gadok sumber waras. Jadi ini cerita sejarah. Jadi saya buat gadok itu di sini, di tempat ini. Gadok itu adalah herbal yang bahan bakunya dari lingkungan sini saja, dari tanaman-tanaman yang ada di daerah sini. Ini yang saya kumpulkan. Setelah jadi, kita proses, kita fermentasi, kita masukkan pabrik, kan ada ampasnya. Ampasnya itu kan sudah tidak terpakai sebenarnya. Nah, pas muncullah COVID kan, kelangkaan pupuk. Setelah terjadi kelangkaan pupuk, saya mulai merubah konsep. Bagaimana saya membuat sesuatu, membetulkan tanah, membuat pupuk dari caranya manusia. Ini kan obatnya manusia yang saya pakai. Jadi obatnya manusia ini yang ampasnya gadok tadi saya hidupkan kembali. Setelah dia didorman, setelah dia sudah menjadi tanah. Nah, hidupkannya bagaimana? Kenapa muncul katalis 1, 2, 3, 4, 5? Katalis 1 berisi bahan-bahan, jadi saya hidupkannya tadi saya kasih makan sesuatu yang mengandung N tinggi, yang bisa mengandung pertumbuhan yang cepat. Itu untuk K1. Kalau K1 Bapak Ibu dari bibitnya tadi saya kasih kubis. Tahu kubis? Kubis utuh saya giling, saya peres, saya ambil airnya, saya pakai untuk ngasih makan bakteri, bukan bakteri, yang ampas gadok tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk K2, untuk pembenah tanah, saya kasih bakteri-bakteri yang hidup karena bakteri itu beri gula, kemudian dia butuh pemecah enzim dan semuanya, saya kasih kombinasi. Saya kasih wortel, saya kasih bahan-bahan kentang yang banyak karbohidratnya pokoknya. Kalau yang ketiga itu katalis apa? Saya lupa juga saya. KCl. Kalau KCl yang bisa mecah untuk kalium. Itu buah-buah yang mengandung hormon, bromalin dan sebagainya seperti itu. Kalau boleh jujur saya katakan, katalis itu bukan harganya. Kalau Bapak Ibu nanti kan tahu harga 20.000. Tahu waktu harganya kubis pas murah-murah. Tapi kalau pas kubis pas mahal, tidak akan keburu buat harga 20.000. Yang paling mahal nih untuk katalis horti. Katalis horti itu bahannya wortel murni, ditambah dengan bibitnya. 2 kilo cuma jadi 1 liter. Kalau harga wortelnya 10.000, berarti sudah selesai. Gara-gara saya buat katalis, permintaan katalis kan meledak, betul ya? Terpaksa Bapak Ibu, saya harus tanam kubis sendiri, saya harus tanam wortel sendiri, supaya bisa masuk di harganya Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya kemarin buat cuma tidak banyak sih, saya cuma buat sekitar 300-an ton. Tidak banyak Pak, ternyata tidak sampai 6 bulan habis Pak. Gara-gara itu
saya terpaksa harus nanamkan bahan-bahan untuk katalis. Begitu ceritanya. Mau buat? Tapi percayalah, setelah 3 tahun, Bapak Ibu nanti akan pinter. Kan Bapak Ibu kan tidak perlu buat banyak kan. Cuman buat untuk kebutuhan sendiri kan. Begitu pas makan wortel, kulitnya jangan dibuang, simpen. Pas makan kubis yang jelek-jelek, simpen, tabung. Jadikan apa? Bahan katalis. Kalau cuma tanam 1 hektar, 2 hektar, paling kan cuma butuh katalis 50 liter. Masa setahun kita tidak bisa kumpulkan sampah 50 kilo? Paham maksud saya? Kenapa saya katakan banyak yang tanya? Sabar, 3 tahun lagi lo pinter buat sendiri-sendiri. Dan saya jamin tidak akan buat. Loh, serius. Kenapa kok begitu? Indonesia itu memang begitu. Jangankan katalis yang cuma 1 liter 20.000. Obat saya yang namanya gadok, itu semua lo ada bahannya. Silahkan buat, saya ajari. Dan percayalah tidak akan buat. Saya punya pasien jutaan Bapak Ibu. Pasien saya juta. Yang sembuh tanpa beli obat saya mungkin lebih dari 50%. Mereka saya ajari cara buatnya. Semua penyakit saya ajari cara buatnya sendiri-sendiri di rumah. Misi saya punya pabrik obat, jangan beli obat saya, tak ajarin buat obat. Sudah stres atau belum saya sebagai formulator? Sudah stres sekali. Tapi percayalah, pasien-pasien yang sudah minum rebusan sendiri, buat sendiri, seringkali datang talk show ketemu saya, dia cuma bilang, Pak Bayu terima kasih saya sudah sembuh, betul ya? Terus Pak saya ini mau supaya saya tidak sakit, saya mau beli produknya Bapak. Kenapa kok tidak buat? Nyarinya susah bahannya Pak. Fair. Saya kasih contoh. Saya buat yang Bapak Ibu buat nih minum, taruhlah sal manis gitu ya, untuk saraf, untuk diabetes dan sebagainya. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda, itu bahannya. Kelihatannya mudah atau susah? Kelihatannya mudah. Tetapi semua orang bilang, Pak cari pinang muda itu susah. Kalau kadang-kadang dapat terus berjamur, akhirnya mereka buang. Jadi untuk belinya saja tidak cukup uang 20.000 ke pasar. Betul atau tidak? Nah, akhirnya setelah mereka hitung loh Pak, ternyata lebih murah beli. 1 saset cuma 5.000 untuk 3 hari kan lebih murah itu. Akhirnya gitu, tapi visi saya tidak berubah. Saya kepengen tetap semua bisa mandiri. Kapan itu akan terjadi? Ini saya kasih, kenapa saya butuh Bapak Ibu. Saya butuh 1.000 pasukan, seperti Bapak Ibu. Ini my dream, ini cita-cita saya, ini mimpi saya. Setelah Bapak Ibu berhasil di sektor pertanian, peternakan, saya minta tolong, kan Bapak Ibu pasti percaya ke saya kan. Saya minta tolong tanam semua tanaman-tanaman herba. Mimpi saya adalah satu, kalau ada orang sakit, tidak usah lagi diberi obat, rebuskan. Pegawainya Bapak Ibu masih manusia kan, dan pasti sakit kok, percayalah. Bapak Ibu di sini aja lebih banyak yang sakit dari yang tidak, ini dari wajahnya. Mimpi saya adalah satu, belajar buat sendiri-sendiri. Terus nomor 2, tolong diamalkan, dipakai untuk nolong orang sebanyak-banyaknya, dilatihkan ke orang banyak, karena saya juga akan meninggal. Ilmunya kalau cuma saya bawa mati kan percuma. Betul atau tidak? Karena itu saya bagi-bagikan sebelum saya meninggal. Harapan saya satu, kita bisa sehat tanpa obat. Ini bonus, saya kasih cerita. Saya cerita lagi, tidak apa-apa, biar tidak ngantuk. 6 bulan lalu Bapak Ibu berat saya overweight, 105 kilo. Lampu kuning semua nih. Untuk bersila saja tidak bisa. Untuk jalan 105 kilo kira-kira berat atau tidak? Berat sekali. Ini saya mau launching produk soalnya bulan April besok. Saya buat produk baru 3 tahun lalu. Saya buat produk baru yang bahannya adalah dari daun yang dikonsumsi Dayang Sumbi katanya.
Loh iya, saya tidak pernah ketemu Dayang Sumbi, Pak. Dayang Sumbi ada atau tidak kan kita tidak tahu juga. Nah, ya apalagi ketemu Sangkuri yang jadi tangkuban perahu nanti. Tapi ceritanya itu adalah saya buat produk ini gara-gara begini. Saya ini kan hobi naik gunung. Ketika naik gunung kan capek. Kadang-kadang perjalanan dari pagi sampai di puncak malam kan gitu kan. Lah tengah-tengah istirahat itu daun manarasa namanya. Pucuk merah. Daun manarasa itu ketika saya sambil jalan itu saya hobi makan. Makan daun, makan rumput, makan apapun yang sepanjang jalan saya lewati. Karena saya seorang herbalis. Saya sambil cari jamu. Jadi ketika saya makan daun manarasa ini, rasanya itu seperti daunnya jambu air. Ada sepet, agak asam. Tapi setiap kali saya makan itu, tenaga saya pulih lagi. Jadi lebih fresh. Jadi dari itu akhirnya pengalaman, akhirnya iseng-iseng saya mulai kumpulkan, saya mulai coba, saya fermentasi, saya olah, saya jadikan produk. Nah, saya tidak pernah minum sebelumnya karena lupa. Kan begitu kan, karena buat di rumah saya kan banyak sekali penelitian. Nah, itu akhirnya kan lupa. Terus saya coba minum, gara-gara saya takut sakit. Saya juga takut sakit Bapak Ibu. Karena saya punya gerakan dilarang sakit. Lah kalau saya sendiri sakit kan saya tidak dipercaya orang, betul atau tidak? Karena gerakan saya dilarang sakit, saya takut sakit. Saya coba minumlah produk itu. Dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan. Ketika saya minum produk itu, ini tahu-tahu saja. Tubuh saya dibetulkan satu-satu. Tahu kata melungsungi, tahu enggak katanya? Tahu ya, kalau orang Jawa tahu kata melungsungi. Melungsungi itu ular itu ganti kulit. Kalau udang itu molting, kalau kepiting itu molting gitu. Saya itu ganti kulit, Pak. Pertama kejadian mata saya langsung kabur. Saya dulu waktu kuliah kacamatanya -7. Setelah saya tahu produk, saya bisa lepas kacamata tanpa kacamata. Setelah kejadian itu saya -1,5. Saya sempat pakai kacamata 1,5 bulan. Setelah itu mata normal. Habis itu organ ini kayak terbakar saya. Jadi saya harus minum air es itu sehari bisa 4 liter. Kalau saya tidak minum air es itu tenggorokan ini rasanya kayak terbakar. Mulut ini putih sampai kayak terbakar itu. Jadi kalau saya sambil ngajarin tidak ada yang tahu kalau saya lagi menderita itu. Tapi saya jadi pembicara pagi sampai malam terus. Sebelah saya ada es, pasti ada es. Saya kemana-mana bawanya kayak termos gitu itu, sudah isinya air es. 4 liter per hari. 2 bulan saya melakukan itu. Hasilnya kencing, setiap 1 jam pasti kencing terus ke belakang. Sampai akhirnya sembuh gitu ya, sudah normal lagi. Terus ganti lagi, BAB. Dari gemuk menjadi kurus, itu mungkin ususnya melungker-melungker. BAB itu agak susah gitu. Ternyata itu butuh waktu 3 bulan itu yang paling lama. Sampai akhirnya normal lagi. Nah yang paling keren satu. Dari berat 105, hari ini sudah 76 kilo. Kulit saya tidak keriput. Harusnya keriput tidak kira-kira? Yang heran lagi minta maaf, perut ini tidak ada stretch mark. Nah, itulah saya katakan rejuvenated. Mudah-mudahan bisa saya launching produknya. Mudah-mudahan. Awet muda. Tapi sebenarnya saya juga takut awet muda itu. Tahu takutnya gini loh. Yang tua-tua ini, kita ngomong yang tua-tua. Kapan sih kita akan bercerita dengan bangga kepada siapa kira-kira? Kepada teman-teman kita kan? Yang sudah kenal kita kan? Kalau mereka sudah tidak ada, terus kita mau cerita sama siapa? Itu yang saya pikirkan. Kalau nanti awet muda ini saya mau cerita sama siapa? Masa sama cucu-cucu? Tapi enggak lah, saya gunakan kesempatan untuk berbagi ilmu sebanyak-banyaknya. Saya doakan satu Bapak Ibu, rambut saya ketika kejadian itu rontok. Karena kulitnya kan dari begitu terus habis kan gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti tumbuh baru. Saya ini rambut saya putih dari SD. SMA itu sudah separuh putih rambut saya sudah.
Nah, besok ini mudah-mudahan tumbuh hitam, mudah-mudahan. Ini belum tahu kali ini. Kok sampai ke sana.